Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kita mulai dari 9 orang yang tidak wajib berpuasa, artinya boleh berbuka di saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Ini digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ini diurutkan supaya mudah dihafal. 1 dan 2 anak kecil dan orang gila. 3 dan 4 orang sakit dan orang tua. 5 sendirian, orang bepergian. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya bepergiannya seperti apa. 6, 7, 8, 9 haid, nifas, mengandung, menyusui. 9 orang ini tidak wajib berpuasa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 9 hal tadi kita akan merincinya satu persatu. Yang pertama tadi apa? Anak kecil. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Anak kecil yang belum balik. Misalnya umur 7 tahun sampai belum balik, akan tetapi orang tua wajib mengajarinya untuk berpuasa dengan cara dibangunkan sahur. Dikasih tahu, ini sahur, Nak, dan besok kita berpuasa ya. Dan kalau adik nanti haus atau lapar, boleh berbuka dengan syarat izin sama abi atau umi. Kalau tidak izin, tidak boleh. Minimal anak kecil dianggap berpuasa itu diajari kejujuran. Jangan sampai tidak wajib berpuasa tidak diajari sedini mungkin. Orang tua wajib mengajarinya. Yang kedua, orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak wajib sholat, karena dia tidak disebut mukallaf. Jadi terbebas dari taklif. Taklif itu apa? Beban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya, jika ada seorang yang gila, maka dia tidak wajib berpuasa. Atau dibalik, kalau pengen tidak berpuasa, tidak sholat, jadilah orang gila. Atau dibalik lagi, jika ada orang yang normal, waras, dia sudah wajib berpuasa, kok ternyata dia nggak berpuasa, jadi dia orang gila. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah orang sakit. Ya, sakit di sini adalah sakit yang memberatkan untuk berpuasa. Sakit apa? Ini yang memvonis berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, kalau ketika sedang tidak berpuasa, dia sehat, bisa jalan. Dibuat puasa, digunakan untuk berpuasa, ternyata badannya lemes. Biasanya ini sakit berkenaan dengan sakit lambung, masalah perut. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau sakit mata bagaimana? Oh, tetap wajib. Sakit misalnya patah tulang, kalau masih fisiknya kuat, sakitnya tidak memberatkan, berarti tetap wajib berpuasa. Ini sakit yang memberatkan untuk berpuasa. Yang pertama tadi berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kedua, petunjuk dokter. Dokter di sini dokter yang Islam, yang beriman, yang baik. Dokter menyarankan untuk tidak berpuasa
Karena kalau berpuasa akan semakin parah. Yaitu petunjuk dokter, kita ikuti. Yang keempat adalah orang tua. Karena fisik ya, orang tua itu bukan sekedar umurnya. Ada yang memang orang tua yang 70 itu masih fisiknya kuat dan dia kuat untuk berpuasa. Di sini yang dimaksud orang tua adalah orang yang tua karena ketuaannya dia fisiknya menurun, tidak kuat untuk berpuasa. Jangan dipaksakan untuk berpuasa. Tapi kalau ada orang tua yang 70 tahun, dia masih fisiknya hebat, dia tetap boleh berpuasa. Artinya jangan sampai ketika kita punya kakek, nenek yang umurnya 60, tapi ketuaannya itu membuat fisiknya lemah untuk berpuasa. Jangan dipaksakan untuk berpuasa. Dari mana kita tahu? Ketika dia normal, tidak berpuasa, bisa jalan ke sana kemari, normal, biasa. Tapi ketika berpuasa, nggak bisa berjalan. Itu yang keempat. Yang kelima, sendirian, musafir. Musafir tidak wajib berpuasa, boleh berbuka, tapi dengan 2 syarat minimal. Kalau syarat untuk kemaksiatan kita tidak masukkan ke sini. Ya karena orang yang berpuasa pasti nggak mungkin bermaksiat bepergiannya. Yang pertama syaratnya musafir boleh berbuka, tidak wajib berpuasa. Yang pertama syaratnya adalah bepergiannya, perginya, jarak tempuhnya itu 84 km. Ada yang mengatakan 81, 82, 83, kita pakai 84 km. Jarak tempuhnya ya, bukan bolak-baliknya, tapi jarak tempuhnya 80 km. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah perginya itu sebelum subuh. Kalau perginya itu jam 10, maka dia tetap wajib berpuasa. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i yang pendapat kuat. Adapun pendapat yang lain mengatakan dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, perginya jam berapapun boleh berbuka. Kita pegang pakai mazhab Syafi'i, berangkatnya harus sebelum subuh. Karena apa? Ketika kita berangkat jam 10 pagi, itu kan habis subuh masih ada jeda. Dan itu tidak diperkenankan, tetap berpuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah wanita yang sedang haid. Dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib sholat, bahkan haram untuk berpuasa, haram untuk sholat. Sampai di situ keterangannya. Jika ada wanita yang haid, maka haram untuk berpuasa, haram untuk sholat. Terus ibadahnya apa? Ibadah seorang yang sedang haid itu dianggap beribadah ketika meninggalkan larangan tadi. Apa? Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat itu sudah ibadah. Karena apa? Kalau menentang larangan akan mendapatkan dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh. Siapa yang tidak wajib berpuasa? Yang ketujuh adalah wanita yang nifas. Wanita nifas tidak wajib berpuasa, tidak wajib sholat. Bahkan haram untuk berpuasa dan haram untuk sholat. Seperti halnya orang wanita yang haid. Yang kedelapan adalah orang yang mengandung. Orang yang mengandung atau hamil itu tidak wajib berpuasa. Boleh berbuka di bulan Ramadan. Akan tetapi boleh juga untuk berpuasa. Tidak ada larangan untuk berpuasa. Kenapa boleh berbuka? Karena takut daya tahan tubuhnya menurun, berpengaruh pada janinnya. Maka ada sebagian wanita yang hamil justru untuk bisa berpuasa, bertawasul supaya anaknya nanti
menjadi anak yang solih atau solihah. Tidak ada larangan di sini, tapi boleh berbuka. Yang 9 terakhir adalah wanita yang menyusui, boleh berbuka juga boleh berpuasa. Seperti halnya orang yang sedang hamil tadi. Ketika orang menyusui, khawatir asupan gizinya kurang, dia boleh berbuka, tapi boleh juga berpuasa. Ini kelonggaran bagi umat Islam, karena Islam itu memudahkan, bukan mempersulit kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 9 orang yang boleh berbuka tadi, ada yang boleh berpuasa juga, tapi ada yang haram untuk berpuasa, seperti haid, nifas tadi haram mutlak. Tidak ada tawar di situ. Yang lain ada syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Dari 9 orang yang boleh berbuka tadi, mana yang membayar fidyah dan mana yang harus diqodok? Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.